Membuat tabel dan diagram batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman di rumah beserta ayah bunda sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar mengolah data. Bagaimana caranya, Us? Nah, perhatikan ya. Karena tema kita air, jadi nanti data yang akan kita olah berhubungan dengan air. Apa ya kira-kira datanya? Nah, teman-teman, kemarin Usmukti sudah melakukan wawancara sama Ustadz-Ustadzah di Sekolah Alam Aulia Kendal, tepatnya guru-guru SD. Beberapa Usmukti ambil sampel, mereka minta mendata jumlah air yang digunakan untuk mandi. Nah, karena untuk mendapatkan data, salah satu caranya yaitu kita bisa melalui wawancara. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan data dengan pencatatan langsung, terjun ke TKP dan kita mencari data di situ. Nah, karena Usmukti tidak mungkin mendatangi ke rumah teman-temannya Usmukti satu persatu, jadi melalui wawancara. Sudah mendapatkan datanya teman-teman. Nah, data tersebut nanti akan kita ubah menjadi bentuk tabel. Bagaimana tabelnya? Perhatikan ya. Karena ini datanya terkait dengan jumlah air yang digunakan untuk mandi, jadi memberikan judul tabel. Kelihatan kan dari kamera? Di zoom lagi ya kalau nggak kelihatan. Tabel data pemakaian air Nah, teman-teman, judul ini menyesuaikan dari perolehan data yang kamu dapatkan. Misal kita mau mendapatkan data tinggi badan teman-teman satu kelas, maka judulnya harus menyesuaikan. Berarti tabel data tinggi badan siswa SD 4, seperti itu. Nah, hari ini akan mencontohkan membuat tabel data pemakaian air ketika mandi Ustadz-Ustadzah SD Alam Aulia Kendal. Penasaran ya Ustadz-Ustadzah itu mandinya habis berapa gayung sih? Nah, kita bikin tabelnya dulu. Yang pertama, nomor, kemudian nama Ustadz atau Ustadzah ya, biar ringkas. Jumlah air yang digunakan. Tidak cepat. Nanti teman-teman di rumah menggarisnya pakai penggaris ya. Ini karena tidak ada penggaris, jadi kreasikan menggunakan garis kuning seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka objek yang kita teliti, nama ustadzanya siapa, kita masukkan. Kemarin yang Mukti mintain data, yang pertama sendiri. Terus ada Pak Arif. Kemudian yang ketiga ada Erma yang hari ini jadi kameramen. Kemudian yang keempat ada Ansa. Yang kelima ada Ana. Keenam ada Nikmah.
Yang ketujuh ada Pak Rom. Dan yang terakhir ada Pak Muis. Nah, setelah itu kita masukkan hasil wawancara kita tadi, jumlah air yang digunakan mereka ketika mandi ada berapa gayung. Semukti, rata-rata setiap harinya itu mandinya menghabiskan 20 gayung. Kemudian ada Pak Arif 15 gayung. Ada Us Erma 20 gayung. Ada Us Anissa 30 gayung. Kemudian ada Us Ana 20 gayung juga. Kemudian ada Us Nikmah 28 gayung. Kemudian ada Pak Rom sama Pak Muis. Pak Rom 25 gayung. Dan yang terakhir Pak Muis 13 gayung. Nah, seperti ini teman-teman cara memasukkan data ke dalam tabel. Bagaimana? Mudah kan? Nah, target teman-teman di rumah, teman-teman harus bisa membuat tabel seperti yang Us contohkan. Tabel yang teman-teman bikin di rumah yaitu teman-teman mendata jumlah air yang digunakan untuk mandi satu rumah teman-teman. Ada siapa aja tuh anggotanya satu rumah? Ada ayah, bunda, yang punya kakak berarti kakaknya ikut, adik, mbah, dan lain-lain. Menyesuaikan jumlah anggota keluarganya masing-masing. Silakan nanti didata namanya siapa dan berapa jumlah air yang digunakan untuk mandi. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti dari tabel ini kita akan ubah menjadi diagram batang. Bagaimana cara merubah tabel menjadi diagram batang? Kita simak di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan merubah data yang tadi sudah kita peroleh ke dalam bentuk tabel menjadi diagram batang. Kenapa sih kok disebut diagram batang? Ada beberapa jenis diagram, yaitu ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ada diagram garis. Diagram batang berarti nanti bentuk diagramnya berupa kotak persegi yang memanjang ke atas, menyesuaikan jumlah angka yang ada pada tabel yang sudah kita buat tadi. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Perhatikan ya. Pertama, kita beri judul dulu. Judul diagramnya menyesuaikan judul tabel yang sudah kita bikin tadi, datanya tentang apa. Karena tadi tabel data pemakaian air ketika mandi dengan menggunakan gayung Ustadz Ustadzah SD Alam Aulia Kendal, maka kita ubah tabel datanya menjadi diagram batang. Diagram batang pemakaian air mandi dengan menggunakan gayung. Ustadzah SD Alam Aulia Kendal. Nah teman-teman, judul antara diagram batang yang akan kita buat dengan judul tabel data yang sudah kita buat harus sinkron ya, karena itu saling terikat. Jadi orang-orang kalau melihat diagram batang kita, mereka sudah paham, oh ternyata diagram batang ini tentang penggunaan air Ustadz Ustadzah SD Alam Aulia Kendal. Nah caranya kita bikin garis vertikal dan horizontal. Dimaafkan kalau agak
Tidak lurus ya. Kemudian ada dua data. Yang pertama nama ustadzah dan jumlah air yang digunakan. Bagian bawah kita tuliskan nama ustadzahnya, nama ustadz atau ustadzah. Ada siapa aja? Usmuti. Kemudian ada Pak Ari. Kemudian ada siapa lagi tuh? Selma. Ada Us Anissa. Kemudian ada Us Ana. Ada Us Nikma. Kemudian ada Pak Rom. Dan yang terakhir ada Pak Mu. Nah, setelah itu garis yang memanjang kita isi jumlah air yang digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian angkanya kita lihat teman-teman. 25, 15, 20, 30, 20, 28, 25, 13. Jadi ini kisaran antara angka 13 sampai angka 25. Kita mau nyari interval berapa terserah teman-teman. Jadi sekiranya interval itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Us mau mencari intervalnya 5. Jadi kelipatan 5, kelipatan 5 seperti itu. Berarti mulai dari 0, angka yang pertama di sini berarti 5. Naik lagi 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Us, punya aku kertasnya agak panjang. Us, boleh nggak saya buat agak ke atas? Boleh. Misal ini Us Mukti bikin contoh yang intervalnya 5 dulu ya. Us Mukti di situ datanya berapa? 25 gayung. Berarti sampai sini kita tarik garis ke atas. Pak Arif 15 gayung. 15 di angka mana ya? Oh, di angka sini. Kita tarik. Kemudian Us Erma. Us Erma ada 20 gayung. 20 di sini. Kita tarik ke atas. Kemudian ada lagi Us Anissa. Us Anissa 30 gayung. Wah, paling atas nih Us Anissa. Selanjutnya Us Ana 20 gayung. Sama, tinggal tarik dari sini. Lanjut ada Us Nikma. Us Nikma 28 gayung. Nah, Us kan 28 nggak ada. Maka 28 itu letaknya antara 25 dan 30, tapi lebih dekat di angka 30, jadi kurang lebih di bawah sini. Nanti teman-teman pakai penggaris ya. Boleh diberi angka bantuan di sini 28 juga nggak apa-apa, biar lebih jelas. Kemudian ada Pak Rom dan Pak Muiz. Pak Rom 25. Terakhir Pak Muiz 13. 13 berarti antara 10 dan 15. Lebih dekatnya ke angka 10.
seperti itu teman-teman. Mudah kan caranya? Teman-teman, biar mempermudah cara membuatnya, maka teman-teman bisa menggunakan buku matematika yang sudah berpeta atau buku kotak-kotak yang sering kita sebut itu. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika teman-teman mencari garis dan meluruskannya. Jadi nanti intervalnya bisa dihitung berdasarkan jumlah kotak yang ada pada buku tersebut. Mudah kan? Silakan dikerjakan proyeknya ya. Bisa disimak di video selanjutnya, ada keterangan proyek apa yang harus teman-teman buat. Terima kasih. Sampai jumpa.